أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul atas anugerahnya, nikmatnya, fala haula wala quwwata illa billah. Pada sore hari ini, tentu ini merupakan kenikmatan yang besar. Terlebih secara pribadi kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada para takmir, panitia, para jamaah, bisa menyambung tali ukhuwah Islamiyah dalam ketaatan, salah satunya kajian atau taklim bareng di waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan waktu yang krusial, waktu asar atau selepas asar. Di dalam surat wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman wal asr, menawi dibuka Quran terjemahan itu akan tertulis demi masa. Ya, demi masa. Padahal sing jenenge waktu dalam kosakata bahasa Arab niku kuatah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sebagiannya. Contohipun gitu, wal fajr, ya, seperti nama masjid hari ini, demi waktu fajar. Ada juga was-subuh, was-subuhu idza tanaffas, berarti waktu subuh. Enten melih wadduha, wayahe duha. Enten wayai maghrib, bahasa Arabnya nggih maghrib. Enten lailah layali, wancine bengi dalu. Ada juga waktu sore, yaitu asar. Makanya wal asri, demi masa, demi waktu. Waktu niku wayai napa? Asar, sore. Kalau kita pakai konsep bahasa Arabnya asar niku sonten. Dan di dalam firman-Nya Allah menyandingkan waktu asar itu dengan untung ruginya manusia. Ya. Innal wal asri innal insana lafi khusr. Wabeh menungso bangkrut, kejaba. Nah, enten illa, kecuali. Berarti sing kecuali niku sing mesti untung. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, sing duwe iman, sing iso amal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saling menasihati dalam kebenaran, sabar. Nah, kalau kita merespon kondisi Arab, masyarakat Mekah di zaman itu,
atau masyarakat Madinah, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan waktu sore dikaitkan dengan untung rugi? Ya, meskipun ayat ini maksudnya untung rugi ini teng dunia atau teng akhirat? Teng akhirat. Tapi pertanyaannya, kenapa dikaitkan untung rugi dengan waktu asar? Kenapa kok mboten ngeten? Umpamane nggih. Wadduha innal insana lafi khusrin. Kan bisa wae. Ya kan? Atau wal fajr innal insana lafi khusrin, karena semua maknanya sama, demi masa. Kenapa kok wal asri, demi masanya waktu asar? Nah, ini ada sudut pandang kultur budaya masyarakat jahiliyah dan masyarakat Arab secara umum. Sepanjang perjalanan Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab biasa mencari nafkah, rezeki yang Allah tebar itu dimulai dari pagi hari. Yang bercocok tanam sing dadi tani esuk budal neng kebon, neng sawah. Sing gaweane berdagang ya ke pasarnya di waktu pagi. Pun wong sing biasane makarya normale bidal enjing wangsule kapan? Sore. Termasuk pedagang. Sing buka lapak, buka kios, buka warung. Niku wayahe asar tutup. Niki enten to sing bakulan wayahe asar tutup. Kinten-kinten Mas. Nung jenenge bakul. Buka toko jam 8. Buka toko jam 7, jam 8. Terus sampai jam 9, 10, 11, 12 duhuran, jam 1, jam 2. Niku kan pun ngayahi berapa konsumen. Sing mlebah mlebu tokone wis ping pira wong niku. Kinten-kinten jam 2:30 sudah bisa ditaksir napa dereng kerugian atau keuntungannya hari itu. Sing bakul riyen mawon, sing gak bakul. Kinten-kinten jenengan buka toko sampai jam 3. Jam 2:30 niku kinten-kinten pun jenengan taksir napa dereng. Oh, aku mau bakulan modalku sakmene. Iki mau alhamdulillah enek wong sing nukoni sing ya ngrejekeni dengan izin Allah sakmene akeh. Berarti untungku kurang luwih sakmene. Bisa ditaksir? Bisa. Harusnya kalau pedagang sudah bisa. Nah, di zaman Nabi, orang karena tutup warungnya di waktu asar, maka menjelang asar, mereka kalau masih ada stok dagangan, mereka terbiasa untuk mempromosikan dengan bersilat lidah, bahkan bersumpah yang isinya kebohongan, hanya untuk tujuan melariskan dagangan. Jam 3 wis meh tutup, jam 2:15 seenek 5 item atau 5 produk yang belum kebeli. Sing urung payu. Oh niku langsung buka promo, enek wong lewat, "Mas, iki Mas, karek 5 Mas." Piye? Iki tak dol murah kur dina iki. Sesuk wis bakal nemoni nek. Ya, barangku karek 5 iki tok, wis limited edition. Gak ono nek sing luwih apik timbang iki. Ya, sampean tuku dina iki gak mungkin rugi, mesti untunge. Orang iso uga sesuk ora bakal ketemu aku neh, Mas. Oh. Padahal ning gudang sik akeh. Enten sing bakul ngoten niku. Lah model-model semacam ini dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah demi Allah. Sumpahnya demi Allah. Wallahi demi Allah, Mas, sampean tukoni nglarisi tidak akan rugi. Jaminan mutu.
Kebohongan-kebohongan lek asli produknya apik silahkan. Tapi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak semuanya baik. Mereka bersumpah, bersilat lidah hanya untuk melariskan dagangan. Ya, maka di dalam Sahih Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yanzurullah wa la yukallimuhum yaumal qiyamah." Ada 3 golongan sing gak bakal Allah presani napa meneh Allah ajak ngomong di hari akhirat, di hari kiamat. 3 golongan yang tidak akan pernah Allah lihat dan tidak akan Allah ajak bicara. Berarti langsung masuk neraka. Salah satunya adalah al-halifu billah fi sil'atihi wa huwa yakdzib wa kana fil asri, yaitu salah satunya wong sing bersumpah atas nama Allah. Ya, sumpah atas nama Allah itu kan berarti punya tauhid. Ya, sumpah demi Allah dengan tujuan untuk mencari keuntungan perniagaannya. Padahal dia bohong dan itu dilakukan di waktu asar atau sesudahnya. Maka dari sini seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, ulama-ulama sebelumnya menerangkan bahwa lisan kita ini digoda oleh setan itu lebih banyak dari waktu asar ke dini hari atau ke waktu subuh dibandingkan pagi ke sore. Gimana pembuatan? Ya, lisan kita ini lebih cenderung melakukan kemaksiatan dan dosanya niku mulai sore dumugi subuh tinimbang subuh sampai sore. Pengen bukti? Lisan hari ini diwakili dengan jempol, Mas. Gitu. Kinten-kinten niki sing adik-adik sing lare-lare nem niku. Penggiat sosial media. Biasanya komentar, kan semua sekarang ada kolom komentar, gitu. Facebook ada kolom komentar, Instagram, YouTube, macam-macam. Kinten-kinten kolom komentar niku rame nih sing omongan semacam-macam nih. Ya sampai ndok namun dibahas barang niku. Niku kinten-kinten isu sore apa sore tekan isu. Sing ndi? Komentar-komentar mboten jelas niku. Rata-rata mesti wayahe sore, bar maghrib, bar isya. Niku jarang wong komentar yang basa-basi nggak jelas itu di waktu pagi menjelang duhur, jarang. Rata-rata menjelang malam sampai waktu subuh. Karena memang ada kaitannya dengan tadi. Orang Arab jahiliyah terbiasa mereka bersumpah palsu hanya untuk mencari keuntungan di perdagangannya menjelang toko mereka atau bakulannya tutup, dan itu waktu asar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih waktu asar untuk menerangkan untung rugi manusia di hari akhirat. Makanya wal asri innal insana lafi khusr. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya mengawali tema kita pada kesempatan kali ini terkait dengan mengawal fajar kebangkitan Islam. Niki asline kok ndadane fajare ben tak gathuk-gathuk ning masjid e, Mas. Ya kan? Jadi mengawal kebangkitan Islam ya iso. Ya tapi ben ketoke enek sambungane mek masjid e fajar. Niki subuh berarti rame, Pak. Wuduke salat subuh rame, wong al-fajar kok. Mosok subuh kur imam mbek muadzin tok iki berarti belum bisa dibangkitkan. Kebangkitan kaum muslimin. Kula sampai nirin kaidah bersumber dari sabda Nabi SAW,
man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Man ta'ajjala sapa wonge sing kemrungsung, gak gelem sabar, sing pengene sadeg saknyek instan, qabla awanihi, sebelum dia melalui tahapan proses. Nah, niki aurat sekali. Sapa wonge sing kemrungsung pengen gendang-gendang padahal tidak melalui prosesnya. Uqiba bihirmanihi, maka dia pasti tidak akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Nih, kejayaan Islam, kebangkitan kaum muslimin itu impian semua dari kita. Kalau kita punya iman, pasti punya cita-cita Islam jaya, Islam mulia, Islam di atas. Sebagaimana ketika Islam dipegang oleh orang-orang terbaiknya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, awakmu kabeh menungso-menungso sing Allah tokne terbaik sebagai percontohan manusia semua. Ayat ini bukan untuk kita. Ayat ini ditujukan sanes kula, sanes kagem jenengan mboten. Ayat ini Allah tujukan dumateng para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sahabat sing sinau langsung kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah ono sing bener nih. Dan karakter mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karakternya para sahabat amar ma'ruf nahi munkar, iman yang kokoh. Hari ini semuanya abu-abu, nanggung. Yang amar ma'ruf, yang gak total amar ma'rufnya karena ilmunya masih kurang. Yang nahi mungkar karena gak punya ilmunya juga terkadang. Nahi mungkar tapi akhirnya bukan bawa maslahat, bawanya mabok. Dari sisi lain, orang yang sedang nahi mungkar malah dicap radikal, dicap ya bikin perpecahan, dan keimanan pun juga masih banyak terkotori dari noda-noda kesyirikan. Di zaman sahabat kebangkitan mudah sekali. Allah menangkan mudah. Bayangkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dan menjadikan panglima-panglima kaya dene Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harithah, ya, Ali bin Abi Thalib menjadi panglima tertinggi, usianya masih under 30 tahun. Ya. Belum cukup 30 tahun sudah menjadi panglima di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meh sedo Nabi mau wafat, beliau mengirim pasukan ke Romawi, pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Zaid bin Harithah. Saat itu usianya belum cukup 18 tahun. Urung genep 18 tahun jadi panglima militer kaum muslimin. Ini bukan legenda, ini nyata. Ya. Nanti setelah zaman sahabat, zaman Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil, cukup 2 tahun memimpin keadilan tersebar. Ya. Tidak ada serigala makan kambing, gak ada. Tidak ada ular mematok mangsa aslinya. Rantai makanannya ruwet mas itu mas. Ya. Saking adilnya.
dan beliau menjadi khalifah di usia 35 tahun. Dinasti Abbasiyah. Ada pemimpin yang adil, panjang kepemimpinannya, jasanya banyak kepada kaum muslimin, Harun ar-Rasyid. Dilantik malam Jumuah di usianya ke-20 tahun. 20 tahun mimpin kaum muslimin yang sudah sampai Romawi, Persia, Andalus, Spanyol, Portugal. Dan nanti punya anak usia 14 tahun dicekeli salah satunya kecamatan di wilayah itu. Anak 14 tahun dari camat. Jangan bayang nih. Ya. Ini terjadi. Wah, itu kan di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in. Ya. Wangel ngungkul ini. Betul, kalau dalam hal keimanan, dalam kesolehan, memang susah kita ngungkuli mereka. Tapi kalau mencontoh, bisa. Karena itu salah satu tanggung jawab kita, mencontoh karakter para sahabat. Bagaimana amar ma'rufnya, bagaimana nahi mungkarnya. Dan itu terjadi. Sekarang kalau nggak mau contoh para sahabat, para tabi'in, kula kai contoh sing cedak wae. Tahun 1613 Masehi, di dekat kita ini ada wilayah kerajaan Mataram. Raja yang ketiga, Sultan Agung Haryokusumo, itu dilantik usianya 20 tahun, Mas. Ayo lagi, bukan sahabat. Ya, Sultan Agung asli Jawa ndekek niku. Ayo. Jadi pemimpin usia 20. Dan kepemimpinannya cukup panjang sampai 1635. Bayangkan ya. Dan membawa maslahat banyak, khususnya terhadap kaum muslimin. Ya. Lah sekarang ngurus negara 20 tahun. Lah wong kula ngeterne santri sing nikah bocah urung genep 20 tahun teng KUA. Arep golek surat nikah resmi negara sidang ping 5 ya, Mas. Nggih ta? Murid kula niku 20 tahun. Garwane sing wedok niku tasih di bawah 16 tahun. Niku secara agama pun sah. Ada akad nikahnya sah. Tapi kan kita butuh juga sah secara negara. Karena dari KUA ini anak masih di bawah usia, maka untuk mendapatkan surat nikah resmi sah negara harus sidang bolak-balik ping 5. Nikah usia 20 wae digerwet apa meneh ngurusi negara usia 20 tahun. Kenapa? Karena kita terlalu mubadir umur. Mubadir umur. Kalau kita berkiblat dari awal berkiblat kepada minhaj nubuwah, metodenya Nabi Muhammad SAW, metodenya para sahabat, Masya Allah. Ya. Anak-anak usia 15 tahun, 20 tahun itu siap menjadi pemimpin. Dan kebangkitan itu lebih mudah kita raih. Lah sekarang kan yes, isinya kan hanya ya gimana lagi, kita produk-produk sing ESP Pak, wis expired, gawean produk yang sebelumnya. Maka melalui kajian semacam ini setidaknya jangan mengespiredkan generasi berikutnya. Kita harus bisa mencetak generasi yang lebih unggul, lebih semangat, lebih berilmu dibandingkan kita. Apa wonge sing golek tapi dengan cara baik, maka cita-citanya pasti mandek, nggak mungkin diraih. Seperti hanya kebangkitan, pengen sadel sana. Lawong pembahasan akhir zaman wae ya. Ini salah satu bukti nggak sabarnya kita. Para ahli hadis, para ahli ilmu itu sudah menyebutkan kedhaifan riwayatnya.
riwayat umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Ya. Umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Wah, itu di zamannya Ibnu Hajar, di zamannya Ibnul Bar. Wah, sudah banyak mendhaifkan riwayat ini. Ibnu Hajar saja nukil di dalam karyanya itu hanya menyebutkan ono sing ngomong, bukan pendapatnya Ibnu Hajar. Hanya ada yang berbicara menyatakan umur umat Nabi Muhammad tekan 1500 tahun. Baru ngono kiamat. Nah, hari ini karena kita tidak mau belajar dalam ranah akhir zaman, namanya asratis saat, maka akhirnya ketika ada yang membawakan ya, usia umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Bayangkan kita sudah ada di tahun pinten nih. Besok Idul Kurban tahun pinten nih. Leh beleh sapi. 1443 Hijriah. Bulan berikutnya Muharram wis ganti tahun 1444 Hijriah. Lah nek umur umat Nabi Muhammad 1500 tahun. Ya. Ketemu 1444 itu sekarek piro, Mas? Karek swidak loro ya. Tinggal 62 tahun lagi. Langsung viral. Ya. Masyarakat langsung berarti sedelenkas kiamat. Dan saya malah ada pengalaman, Pak. Ya, teng celake daleme morot sepuh kula niku malah enten wong sing duwe niat ya, punya kos-kosan pengen ningkat kos-kosane ora sida, Mas. Gara-gara ya itu tadi ada yang bersuara melalui YouTube dan kajian-kajian yang lainnya itu pun kula mboten tamtu ningkat kos-kosan, Ustaz. Lah enten apa? Wah, dilungkas kiamat. Percuma kula bangun ningkat. Lho, ha ini ya gara-gara kena ya syubhat. Lah babakan kiamat wis cedhak. Gak usah ngenteni nek sing ngomong-ngomong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan ana ya buistu wasa'aka hataini. Aku diutus mbek dina kiamat kaya driji ngene iki lho. Niki driji kaya ngene iki cedhak napa adol? Cedhak. Qur'ane pun jelas iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Kiamat wis cedhak, bulane wis pecah. Disigar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi sahabat lihat, mereka paling tahu tanda-tanda kiamat. Tapi mereka mampu membuka wilayah Syam, Persia, Andalus. Islam bangkit bukan hanya di Jazirah Arab, sampai ke wilayah-wilayah Eropa, Asia, Timur dan lain seterusnya. Itu sahabat dan tabi'in. Lah wae dhewe ngrungokne sederet kas kiamat bangun rasido. Ya kan? Ini kan jiwa kebangkitannya tidak ada. Ya. Apalagi berangkat dari riwayat yang jelas lemah. Dari usia nikur 1500 tahun, saiki wis dikurangi 1444 tahun. Punjul suwit, ya berarti tinggal 62 tahun kurang lebihnya. Lah wong ada hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa nanti ketika Allah mentakdirkan menurunkan Nabi Isa untuk membasmi dan membunuh Dajjal, kemudian Allah mengakhirkan keburukan dari Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa itu memimpin bumi. Dunia ini stabil di zaman kepemimpinan Nabi Isa itu berapa tahun? 40 tahun. Hadisnya sahih. Nabi Isa itu memimpin bumi 40 tahun. Berarti sisa pirang tahun nih? 20 tahun kurang lebih. Harusnya Nabi Isa wis enek saiki, Pak. Ya kan? Minim Dajjal wis on the way. Ya kan? Sudah. Nah ini kalau kita mau belajar bertahap, berproses.
Ya, cuma sekali lagi yang namanya belajar butuh kesabaran. Apalagi kalau hari ini kita pengen bangkit. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memulai bagaimana Islam bangkit itu dari beliau di Mekah berhijrah ke Madinah. Dan awal kali beliau masuk Madinah, beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba. Awal masuk Madinah niku dereng Masjid Nabawi, awal masuknya niku wilayah Quba. Dan beliau mendirikan Masjid Quba. Sebelum beliau punya rumah sendiri, sebelum beliau punya kantor ibaratnya, sebelum beliau punya macam-macam dari kemewahan dunia, beliau bangun terlebih dahulu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika Rasul punya rumah pribadi dan rumah-rumah para istri-istri beliau, di dalam Al-Quran disebutkan Hujurat, menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran, Al-Hujurat. Kalau bahasa ulama, Hujurat Asy-Syarifah, kamar-kamar Rasul dan istrinya yang mulia. Bisa dilihat hari ini rumah Nabi sama Masjid Nabawi, indah mana? Indah Masjid Nabawi. Ya, dan itu pemimpin terbaik di muka bumi ini dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebangkitan tidak bisa diawali kecuali dengan kita mendahulukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi antuk minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar. Syahadat-syahadat yang komitmen. Ya. Masjid juga. Di dalam surat Al-Jin, di dalam surat Jin disebutkan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid itu milik siapa? Milik Allah. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan siapapun dalam berdoa dan memohon hajat. Ini aja, Mas. Dari masjid milik Allah, berarti konsekuensinya, tata caranya, pengaturannya, apa saja yang metode yang digunakan untuk memakmurkannya, itu harus sesuai ridho dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sing bangun jenengan, mungkin sing bangun keluarga jenengan, atau mungkin suatu lembaga yang membangun masjid. Tapi ketika sudah jadi, masjid itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah tampil kemaki, ya, iki masjidku, iki masjid keluarga, ya. Kudu tak ngenek nih, kudu tak ngenek nih. Lalu, wae sopo? Kalau masjid itu sudah jadi wa annal masajida lillah. Kenapa? Karena dahulu ketika Islam itu jaya, masjid menjadi poros center dari kemaslahatan kaum muslimin. Bahkan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi memimpin, beliau lantik qudhat niku lek sakniki kaya hakim, Mas, untuk mendengarkan keluhan kaum muslimin, bahkan memutuskan perkara kaum muslimin. Sing salah dihukum, yang zalim dihukum, yang dizalimi ditunaikan haknya. Itu di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, karena hari itu sudah ada ilmunya 4 imam madhab, ya, sudah menyebar itu madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka setiap wilayah
di masjid jami'nya itu pasti beliau berikan satu qadhi yang sesuai madhab fikihnya. Ya. Bukan berarti ini malah perpecahan, enggak. Ini malah menyatukan kalau bicaranya maslahat, bukan hawa nafsu. Ya, sudut pandangnya maslahat, ini malah semuanya maslahat. Contohnya, ada orang tanya kepada seorang hakim di salah satu masjid. Kemudian hakim bertanya, selama ini kamu fikihnya fikih siapa? Saya fikihnya fikih Syafi'i namanya. Oh ya sudah, berarti kamu tanya aja ke hakim yang mazhabnya Syafi'i, nanti diarahkan. Atau ada seorang yang dia butuh keputusan, tapi hakim melihat keputusannya pasti merugikan dirinya, dan keputusan yang paling menguntungkan artinya tidak sampai merugikan mungkin madhab yang lain. Contoh, karena tidak semua mereka para ahli madhab rahimahumullah itu sepakat dalam beberapa cabang ilmu. Contoh, dalam hal akad jual beli. Kalau kita pakai madhabnya Imam Syafi'i, jenengan blonjo teng Indomerit, ya kan, Alfamarit, niku nggak sah. Itu kalau pakai madhabnya Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i punya istihad, jual beli itu harus ada sighahnya, harus ada ucapannya. Jadi si bakul ngomong, "Mas, aku ngedol ning sampean HP iki sak yuta." Nah, engkau pembeline nampa dengan ucapan yang senada. "Ya Mas, aku ridho tak tuku HP saka sampean sak yuta." Ini baru akad jual beli yang sah. Itu kalau fikihnya Syafi'i. Ya, jenengan teng minimarket napa saged ngoten niku? Paling kur deleng ya iki 2.300 jupuk, 2.300. Kasir wae jenengan yang mboten pakai sighah niku. "Mas, Mbak kasir, aku tumbas ladaku sak renteng." Ya kan? Terus ya, gula setengah kilo. Terus kasire, "Nggih Mas, kula tampi, kula trima. Kula adol ladaku sak renteng, gula setengah kilo." Enten minimarket sing ngoten niku? Mboten enten. Padahal fikih Syafi'i harus ada sighah akad jual beli. Nah, susah tuh nih, urip model madhabnya yang Syafi'i yang untuk jual beli. Tapi madhab yang lain membolehkan. Sing penting cetok, enek produknya, enek regone, kita ridho, jupuk bayar. Nah ini silahkan ke madhab yang lain. Oh saya itu pengen ngirim bacaan Al-Quran kepada piantun sepuh sing wafat, pripun iki? Nah, kalau dalam mazhabnya Syafi'i gak sampai, Pak. Ya, tapi kalau mazhabnya seperti Imam Ahmad itu malah bisa sampai. Maka diarahkan ya ke mazhab yang merasa kaum muslimin ini lebih bisa legowo. Tapi sudut pandangnya apa? Maslahat, bukan perpecahan. Kita pernah di zaman itu. Enak jadinya. Tapi sebelumnya kita berada di atas perpecahan kaum muslimin. Bahkan satu masjid itu ada 4 mihrab. Satu masjid ada 4 kali adzan. Sesuai madhabnya. Ya, lek musliminnya pengen madhab Hanafi, yo muadzine sing Hanafi sih. Engko bar kuwi yang Malikiyah. Jadi adzane ben salat ping 4, qomate ping 4, jamaah yo ping 4. Apa enggak ngurus dodo kalau dia kaum muslimin seperti ini? Ya. Dan ketika Salahuddin mampu ya mengumpulkan mereka, karena di beberapa tahun sebelumnya Salahuddin menghidupkan ilmu di setiap wilayah kaum muslimin.
Jadi kebangkitan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan ilmu. Makanya masjid dulu menjadi center untuk berilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadikan Masjid Nabawi tempat menuntut ilmu kaum muslimin, bertanya kepada beliau. Dan itu penuh dengan kesederhanaan. Masjid Nabawi awalnya, ya Allah, cuma bangunan yang dibatasi 60 hasta kali 62 hasta, kurang lebih 30 meter ping 30. Itu Masjid Nabawi pertama kali. Enggak semuanya diatepi, hanya untuk jamaah saja, soft jamaah aja yang diatepi. Itu pun dengan napa lek awake dhewe pelepah kurma nih. Ya, pelepah kurma niku dibuat untuk atap. Lantainya hanya dari al-hasbah, kerikil-kerikil yang Rasul minta para sahabat ambil dari Wadil Aqiq, dari lembah Aqiq. Jenengan pirsa to lek batu Aqiq niku to. Nggih to? Ya niku asale sejarah wis kapan-kapan lek kula diundang le tak ceritani. Lagi temane kebangkitan ora batu Aqiq maksudnya. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta sahabat memberikan lantai Masjid Nabawi dengan kerikil. Dan bisa dibayangkan Madinah niku enten 4 musim. Terkadang musim dingin, terkadang musim panas. Kalau musim dingin wong jenenge gak ana tembok sampinge, Mas. Ndeh ademe kaya napa. Begitu juga musim panas. Salat duhur, salat asar ketemu gerakan sujud. Lah kalau hari ini Madinah aja di musim panas yang normal itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Niku kan berarti banyu umum separuh nih kan, separuh dari air mendidih. Niku 50 derajat Celcius. Itu kalau kaum muslimin sujud gak kerikil kena panas kaya napa nih? Bisa dibayangkan Pak, masjid kita hari ini, ngapun lek bahasane radi kasar ya, saelek-eleke masjid mushola kaum muslimin hari ini itu masih nggak sebanding, masih lebih nyaman dibandingkan Masjid Nabawi di awal-awal Rasul di Madinah. Ngono yo jamaah seorang urip. Ya, kita ini udah jauh lebih nyaman. Makanya fungsi masjid diantaranya untuk bisa memberikan ilmu kepada kaum muslimin, bisa menjadikan mereka ya sholat. Jadi fungsi masjid takmir diantaranya mensolatkan wong sing urip. Niku Mas tugasnya ya, nyolatne wong sing urip. Lah trimo nyolatne wong jenazah wis gampang niku. 4 kali takbir bubar, wis bar. Sing angel niku nyolatne wong sing urip. Itu kalau pengen bangkit. Karena sekarang dari masjid aja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu, menghukumi, ya, mendamaikan, menceritakan zaman-zaman terdahulu. Lah hari ini kita punya kebesaran masjid seperti hanya masjid Demak. Nah, itu aja masih dipenuhi dengan hoak, mistis, macam-macam. Ya, saya itu kan merasakan cilik kula niku kan termasuk yang mendapatkan hoak ojo turu nang masjid akeh jine. Lah niku jaman cilik kula. Ora oleh suwi-suwi nang masjid akeh jine. Masya Allah. Ini kan program menjauhkan dari masjid. Hari ini pula lah wong YouTube wis enek, Google wis karek, gampang, sing penting duwe kuota.
kebesaran Masjid Demak. Dan saya juga termasuk merasakan dulu ketika belajar itu, membaca Masjid Demak dibangun oleh Wali Songo, makanya kemudian cagake jumlahe songo. Pun jenengan sakniki pun atus teng Demak. Ya nggih, jenengan mlebet niku sing ya masjid utama dalam cagake pinten niku? Papat. Songo terus kondi. Niki enten sing tukang, arsitek, insinyur, kula pengen roh ya, model bangunan sing cagake songo iki kaya apa? Ngoten mawon. Lek cagake 4, 6, 8 niku kan saged dibayangne. Lek cagake songo sing kaya piye ngono? Ya, hari ini kita bisa dengan kecanggihan teknologi bisa ngecek apa tenan kuwi cagake songo. Tapi lagi-lagi Masya Allah ya, berbekal dari tutur tinular itu tadi ya, getok tular cerita-cerita yang hoak, masih banyak yang meyakini Masjid Demak cagake songo. Nah, bagaimana kita pengen membangkitkan kaum muslimin kalau masih percaya hal-hal yang seperti ini sing dijelasne cetok-cetok ora dipercaya ya. Dan lagi-lagi, mohon maaf, karena saya bicara kebangkitan, saya bicara masa lalu kita sudah pernah jaya, dan ada datanya, tolong jangan dipelintir ke politik. Karena saya bukan orang politik, saya juga bukan orang apapun itu partai, boten. Dan saya nggak suka apa yang saya sampaikan dikaitkan dengan suhu politik Indonesia. Khususnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Masjid Demak niku resmi dibangun dan jadi, niku kan enten acara seremonial peresmiannya. Maka para sunan-sunan saat itu berkumpul, dan di antara mereka yang umurnya lebih muda seperti halnya Sunan Kalijogo punya inisiatif. Ini ada datanya, bisa dilihat di perpustakaan kampus. Sunan Kalijogo minta izin kepada sesepuh-sesepuh seperti Sunan Bonang, Sunan Giri untuk merayakan seremonial peresmian Masjid Demak dengan pagelaran wayang. Ya. Yang saat itu wayang niku modele wayang geber. Jadi satu peristiwa niku satu geber. Mamane ceritane lagi rapat. Berarti niku sak geber niku wong rapat. Gak niku gambare persis kaya wayang golek Sunda. Dadi sirah ya dibentuk sirah, mripat yo nek loro, tangan wis kaya menungso persis. Kaya wayang wong tapi dibentukkan ya seperti wayang golek itu, satu geber. Maka saat itu Sunan Bonang dan Sunan Giri langsung menolak, nggak bisa. Ini masjid kok dijadikan perayaan, di situ ada patung-patung. Ya, ini masuk hukum taswir, hukum apa namanya, patung. Dan di dalam kitab Tauhid dibahas itu. Ya, yang menyerupai manusia, bentuk wujud manusia, jangan. Di situ ada perdebatan. Sampai akhirnya Sunan Kalijogo minta izin kepada Sunan Bonang, Sunan Giri. Ya sudah, saya minta tempo, saya mikir gimana caranya wayang nggak seperti yang dimaksudkan dalam syariat. Akhirnya beliau pikir, akhirnya membuat wayang itu dalam material kulit, bentukane digawe beda mbek menungso asli. Menungso asli mripate loro dadi mripate siji. Ya, irung yo digawe piye carane, kuping gimana caranya, ben tidak persis dengan wujud makhluk hidup manusia. Jadilah kemudian versi gepeng itu. Ya kan? Makanya orang lek duwe anak ya mung siji, duwe
kendaraan siji, duwe apa siji disebutnya semata. Nah, semata wayang. Matane wayang kok siji matane. Ya toh? Makanya kemudian ketika dipasrahkan kepada Sunan Bonang Sunandri, seperti ini wahai Sunan, wis ora kaya sing wingi. Wis gak iso disebut iki kaya makhluk hidup. Ini Pak. Jadi masalah perdebatan wayang kulit jangan kemudian dipelintir suhu politik hari ini. Zaman sunat wis enek perdebatan. Lho saiki langsung enek sing setuju ora dikaitkan. Wah ini berarti pro ini, kontra ini, enggak Pancasilais. Masya Allah. Ya gimana kita mau bangkit? Ya, kalau kita sedikit-dikit belokkannya ke situ, titik-titik belokkannya ke situ. Ini sejarah sudah ada. Ya. Makanya ketika waktu yang tersisa, ya, saya sampaikan yang dekat dengan kita saja. Seperti tadi saya sudah menyebut Sultan Agung Haryokusumo. Bagaimana beliau ketika masuk Islam, ya, kemudian belajar Quran, yang saat itu tahun itu ada tahun Masehi, ya, tahun Saka itu masuk Islam ketemu tahun Hijriah. Namanya seorang pemimpin mikir, Mas. Ya ini butuh pemikiran yang matang untuk suatu kebangkitan. Gimana caranya? Harus punya kalender dewi. Yang acuannya nggak cukup matahari, tapi lebih cenderung ke Hijriah. Maka kemudian ada istilah kalender Jawa. Ya, mengacu Masehi perputaran mataharinya, maka 1 pekan tetap ada 7 hari. Tapi mengacu kepada Hijriah Komariah kalender lunar, maka kemudian ditambahi enek 5 mongso paing legi kliwon itu, ya, sehingga dari situ diramu. Masya Allah, dan itu berhasil, ya. Dan dari kesepakatan para ahli astronomi itu, kalender Jawa versi Sultan Agung itu lebih dekat dengan hisab ru'yat, mulai dari tahun 1700 sekian sampai tahun 2010 itu kalendernya hasil karya Sultan Agung. Ya, itu lebih mendekati untuk ke Komariah Hijriah. Makanya ada sebagian kaum muslimin yang mengatasnamakan muslimin, tapi mereka keliru di dalam melaksanakan hari-hari besar seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Mereka mengatasnamakan pakai kalender itu sendiri. Ya, ora ruqyat, ora hisab. Ada istilah aboge. Niku patokane. Ahad, Rebu, Wage. Ya. Jadi wis arep posone kapan, bodone kapan, kurbane kapan, wis gak mikir sing liyane. Sing penting antara Ahad, lek ora Ahad, Rebu, lek ora Rebu, Wage. Mbuh kuwi Selasa Wage, mbuh kuwi Kamis Wage. Ya, dan itu sampai hari ini kan ada. Dan mereka merasa presisi, karena kalau dilihat presisi nggak berubah dari dulu. Tapi kalau dibilang keliru ya tetap keliru. Wong ru'yat ya ora, hisab ya make hisab aboge-nya. Ya. Dan yang lebih meyakinkan kita supaya kita ada semangat bangkit lagi dengan ilmu Islam, jenengan perso Hono Coroko ini biyen Hono Coroko apa Hana Caraka. Ya. Pun ngeten mawon. Asli bahasa Jawa, pamane Solo nih, Solo niku tulisane SOLO napa SALA. Ayo. SOLO napa SALA. Napa dadak ning Kraton saiki piye? Ya kan? Masih ada tuh. SALA. Karena asli bahasa Jawa itu O-nya A.
Lek mboten percaya, ya ketika ada imbuhan itulah asli dari kata dasarnya. Contohnya sakit niku lara napa loro? Sing Banyumas lara Ustaz ya. Sing Banyumas, Tegal ya kan? Bersatu kita ngapak ya apa lagi itu? Bersatu kita kompak, berbahasa kita ngapak. Nah itu ya. Kalau orang Jawa Solo mesti ngomongnya loro. Tapi kalau kesakitan bahasa Jawa ini apa? Keloronen apa kelaranen? Ayo. Keloronen apa kelaranen? Nah, berarti aslinya lara. Karena ketika ada imbuhan balik ke asal. Dan itulah bahasa kita dulunya Hana Caraka, Data Sawala, sampai Sultan Agung ngaji huruf hijaiyah. Neng kono enek go, kho, ya kan? Lah iki neng aksara Jawa gak ketemu ini. Makanya kemudian beliau beristihad merubah sing awale A jadi O. Hana Caraka, ya Data Sawala, monggo terus itu. Dan beliau kemudian ya meminta izin Khadimul Haramain di musim haji untuk memakai gelar sultan. Sultan itu diambil dari bahasa Arab, sultan. Ya, Sultan Agung minta izin kepada penguasa Khadimul Haramain, yaitu gubernur Mekah dan Madinah, supaya memakai istilah Arab untuk kebesaran beliau menjadi Raja Mataram Islam. Itu bisa terjadi. Makanya nanti masjid-masjid semuanya pasti ada filosofinya atau hikmah, ya, hikmah terkait dengan Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akhir yang bisa kami sampaikan, ketika kebangkitan ini harus diawali dengan ilmu, dan kebangkitan tidak akan nampak dan muncul selagi masih ada berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, terlebih dalam masalah akidah. Ya, terlebih dalam masalah akidah, tauhid. Ya, tidak akan ada kebangkitan kalau yang atas nama tauhid masih ada noda syirik. Yang diminta sholat, zikir, doa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata masih melakukan doa kepada yang lainnya, bersumpah dengan yang lainnya, menyembelih dengan yang lainnya. Bahkan saking Allahnya minta hanya diesakan, menyembelih kita hanya mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Sebagian para ulama melarang kita menambahkan sholawat di saat menyembelih, padahal sholawat ibadah yang sangat agung. Dalam kajian ini kurang lebih 1 jam kita sudah mengucapkan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali. Di hari Jumat kita bersolawat diutamakan, tapi dalam penyembelihan hanya diminta bismillahi Allahu Akbar, tidak ada sholawat. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa Allah hanya satu-satunya yang kita ibadahi. Kurban kita, sembelihan kita juga hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bisa diambil hikmahnya. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.